Danau Ranau adalah danau terbesar kedua selain Danau Toba di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, welcome back to YouTube channel Anggun Paksi dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini gue bakal membahas mengenai Danau Ranau. Dan ngomongin tentang Danau Ranau, itu adalah tempat kelahiran ayah gue ya. Jadi gue pernah ke sana dan itu tempatnya seru banget. Selain Danau Ranau, di sana juga banyak ikan, terutama ikan mujair ya. Dan gue suka banget makan di sana itu kenapa? Karena suasananya, nuansanya, apalagi ikannya tuh dibakar, udah gitu pakai cocolan sambal terasi. Mantep banget. Oke, tapi sebelumnya gue minta dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini dan klik tombol lonceng di bawah ini. Let's check this out. Danau Ranau adalah danau terbesar kedua selain Danau Toba di Sumatera. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Secara geografis topografi, Danau Ranau adalah perbukitan yang berlembah. Hal ini praktis menjadikan Danau Ranau memiliki cuaca yang sejuk. Danau ini terkenal sering para nelayan menangkap ikan, seperti ikan kepor, mujair, kepiat, dan harongan. Tepat di tengah danau, terdapat pulau bernama Pulau Marisa. Di sana terdapat sumber air panas yang sering digunakan para penduduk setempat ataupun para wisatawan yang datang ke pulau tersebut. Terdapat air terjun dan penginapan. Danau ini juga menjadi objek wisata andalan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Ada 3 tempat tujuan utama bagi para pengunjung Danau Ranau, yaitu Wisma PT Pusri, Sumatera Selatan, Pantai Sinangkalan, Sumatera Selatan, dan Wisata Lombok, Lampung. Terkandung sebuah misteri dan mitos asal-muasal Danau Ranau, yaitu sosok seekor ular naga yang bersarang di sebuah gua di dasar danau. Lalu ada juga yang bercerita tentang seekor burung raksasa hinggap di sebuah pohon besar. Setelah ditebang, pohon tersebut akhirnya mengeluarkan air sehingga terbentuklah sebuah danau. Keindahan utama yang bisa dilihat langsung dari tempat ini adalah air danaunya yang berwarna biru. Kejernihannya memang mampu menggoda siapa saja yang datang untuk langsung masuk ke dalam air. Selain itu, kalian juga akan disuguhkan dengan keindahan alamnya yang spektakuler. Jika kalian melihat ke arah timur, kalian bisa melihat kemegahan Gunung Seminung. Perpaduan gunung dan danau akan terasa ketika cuaca yang cerah. Sungguh elegan dan menawan hati. Inilah dia momen yang sama sekali tidak boleh dilewatkan. Karena ada pula momen di mana munculnya pelangi yang menambah keindahan panorama ini. Di sini juga merupakan surganya para pemancing. Lantaran di dalam danau hidup berbagai jenis ikan yang bisa ditangkap dan disantap. Oleh karena itu, tak heran jika mata pencarian para warga sekitar adalah nelayan. Ikan-ikan yang bisa ditemui di kawasan ini adalah ikan mujair, arogan kepirat, dan semah. Biasanya, para nelayan ini akan menjual hasil tangkapannya ke restoran terdekat. Bagi kalian yang ingin membelinya, bisa kalian beli langsung ke nelayan ini. Luas Danau Ranau ini sendiri adalah 125 km persegi dan memiliki kedalaman kurang lebih 225 meter. Dalam sekali bukan tempat ini. Oleh karena itu, bila sedang mencari ikan bersama nelayan, diharapkan untuk berhati-hati agar tidak kejebur ke danau. Danau ini memang seperti air laut yang mempunyai ombak yang cukup tenang. Oleh karena itu, sangat ramah digunakan untuk berenang. Nah, bagi yang tidak ingin beresiko, pihak pengelola sudah membangun sebuah waterpark di kawasan ini, sehingga kalian bisa berenang sepuasnya di sana. Bisa juga berenang di sumber air panas yang tersedia di kawasan ini. Tetapi kalian wajib naik kapal terlebih dahulu untuk bisa mencapai kawasan ini. Ada 2 pilihan yang tersedia. Pertama, pengunjung bisa sewa sendiri kapalnya yang ada di sini dan nikmati sumber air panas di kaki Gunung Seminung. Bisa pula mengikuti rombongan yang sudah ada sehingga hanya bisa mandi di sumber air panas ini. Menariknya lagi, air panas ini bisa merebus telur hingga matang loh. Sudah bisa kebayang bukan bagaimana panasnya kawasan ini?
dari dermaga Banding Agung ada sebuah aliran sungai yang cukup deras sehingga bisa digunakan untuk olahraga arum jeram. Arus ini berasal dari Danau Ranau dan ada dua arus yang akan ditawarkan, yaitu arus besar dan arus kecil. Bila menggunakan arus besar dengan rute yang panjang, maka kalian wajib menyewa perahu karet dan berbagai macam peralatan keselamatan lainnya. Bila memilih rute kecil dengan arus yang pendek, kalian hanya perlu meluncur di arus yang cukup pendek dan akan diberi ban serta pelampung sebagai pelindung saat melintasi air sungai yang cukup bikin geregatan ini. Salah satu yang menarik dari olahraga ini adalah keseruan serta kalian juga bisa menatap atau melihat pemandangan yang elok. Pokoknya dari awal sampai akhir itu adanya rasa deg-degan dan decak kagum. Rasa yang ingin kembali terulang di kemudian hari. Dan jangan lewatkan juga Sesebi Hill. Kalian akan disajikan dengan pesona alam yang luar biasa. Ini tidak akan pernah terlupakan sedikit pun. Di sini sudah dibangun beberapa fasilitas menarik, seperti gardu pandang yang bisa melihat pemandangan. Betapa luas dan indahnya tempat ini. Menuju ke sini, kalian bisa memulai dari kota Bandar Lampung, menuju ke kota Bumi, kemudian arahkan kendaraan ke Bukit Kemuning. Lanjutkan perjalanan lagi menuju kota Batu, dan Sukamarga hingga sampai Danau Ranau. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 6-7 jam. Menikmati Danau Ranau memang wajib untuk menginap. Nah, di sekitar kawasan sudah ramah akan penginapan dengan berbagai macam fasilitas. Di antara rekomendasi yang bisa diberikan di sini adalah penginapan Aulia Danau Ranau. Kalian akan dibuat betah tinggal di sini karena penginapan ini menghadirkan sebuah tempat yang tenang, teduh, dan seperti di rumah sendiri. Kemudian ada juga Pusri Parita yang terletak di pinggir danau. Ada berbagai tipe yang bisa dipilih dengan harga yang tidak terlalu mahal. Pesona Danau Ranau akan terlihat lebih indah dan elok dipandang. Nah, ada juga Seminung Lombok Resort. Dari namanya saja sudah mencerminkan betapa indahnya tempat ini. Hotel yang satu ini memiliki fasilitas yang super lengkap dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Di sini pula kalian akan disuguhkan bagaimana keindahan Gunung Seminung, apalagi saat pagi dan sore. Pemandangan alam yang memang sempurna. Selain itu, kawasan ini juga menyediakan fasilitas kolam berenang, gedung pertemuan yang bisa disewa untuk segala kegiatan. Pokoknya fasilitas di sini benar-benar mantap dan tidak akan mengecewakan. Untuk harga masuknya sendiri adalah gratis, tetapi untuk beberapa wahana kalian wajib bayar. Seperti menyewa perahu dengan harga Rp300.000 atau menikmati wahana waterboom dengan biaya sekitar Rp50.000. Dan masih banyak keseruan yang wajib untuk membayar tiketnya. Jadi jangan lupa untuk menjadikan Danau Ranau sebagai salah satu list liburan kalian. Nah, itu dia mengenai wisata Danau Ranau yang indah dan elok tempatnya. Jadi kalau kalian penasaran dengan tempatnya, silahkan datang ke sana. Tapi tetap jaga kesehatan kalian agar kalian tetap sehat terus. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe channel gue dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini. Oke, bye-bye.